Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali di video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Pak Adi. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya dan selalu bersemangat dalam melaksanakan setiap aktivitas belajarnya. Nah, pada kesempatan video kali ini Bapak akan melanjutkan materi teks cerita inspiratif. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian sampai dengan yang terakhir yaitu contoh-contohnya. Kali ini Bapak akan menjelaskan bagian struktur, kemudian unsur yang terkandung, dan yang terakhir yaitu kebahasaan teks cerita inspiratif. Baik, kita langsung mulai saja pembelajaran pada kesempatan video kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya teks cerita inspiratif ini adalah teks yang menceritakan atau berisikan pesan-pesan kebaikan ya, yang tentunya menginspirasi dan juga memotivasi orang yang membacanya. Nah, ide untuk membuat teks cerita inspiratif ini bisa didapat dari mana saja. Bisa berupa fakta-fakta ya, yang berasal dari pengalaman hidup seseorang atau juga berdasarkan dari imajinasi yang ditulis oleh penulisnya sendiri. Namun keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menginspirasi atau juga memotivasi. Nah, selain itu, setelah kita membaca teks cerita inspiratif, kita akan mendapatkan juga sebuah ungkapan-ungkapan ya yang mencerminkan sikap mental. Sikap mental apa saja itu? Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu sikap mental simpati. Apa itu simpati? Simpati adalah keikutsertaan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu bisa berupa perasaan yang senang ya atau sebaliknya sedih. Jadi misalnya ada teman atau saudara kita yang mengalami bencana alam misalnya. Jadi kita akan bersimpati kepada mereka ya, turut merasakan kesedihan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu sikap mental empati. Ini masih berkaitan dengan yang simpati ya. Hanya saja kalau simpati itu hanya merasakan saja, tapi kalau empati juga melakukan perbuatannya ya, dengan langsung menolong ya, memberikan bantuan tenaga atau juga bantuan material. Itu perbedaannya. Kemudian yang terakhir yaitu sikap mental kepedulian. Kepedulian artinya adalah menghiraukan ya, memperhatikan kondisi atau situasi di sekitar kita. Kepedulian ini bisa kepada siapa saja ya, kepada sesama manusia ya, kepada sesama makhluk atau juga terhadap lingkungan. Contoh kecilnya ya, kepedulian terhadap lingkungan artinya kita peduli dengan lingkungan. Caranya yaitu dengan salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Itu. Nah, jadi diharapkan di sini ketika kalian selesai membaca sebuah teks cerita inspiratif, kalian juga dapat menemukan ya, ungkapan-ungkapan tersebut yang bisa nanti kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang akan kita temukan di setiap kita membaca teks cerita inspiratif. Selanjutnya, di dalam teks cerita inspiratif juga terdapat adanya nilai-nilai kehidupan ya. Nilai itu apa maksudnya? Nilai adalah sesuatu yang berharga ya. Nah, nilai kehidupan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu nilai kehidupan keagamaan. Ya, keagamaan itu artinya hubungan manusia dengan Tuhannya yang biasanya tercermin melalui suatu ibadah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu nilai edukasi. Nah, edukasi itu atau pendidikan ya. Itu artinya adalah nilai pengubahan sikap yang semula buruk menjadi baik melalui proses pengajaran. Dan ini kita juga sedang mengalaminya ya nak ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini kaitannya adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lain di dalam masyarakat. Nah, hubungan itu bisa berupa apa saja ya. Misalnya hubungan komunikasi ya. Sikap tolong menolong, kemudian juga sikap saling bantu membantu, itu adalah nilai sosial yang biasa kita rasakan atau kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Itu. Kemudian yang keempat yaitu nilai budaya. Nah, nilai budaya ini kaitannya dengan adat istiadat atau juga kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu yang biasanya kita juga lakukan ya nak ya. Itu untuk yang keempat. Dan yang terakhir yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini kaitannya dengan perilaku atau akhlak kita ya. Nah, moral ini juga terbagi menjadi 2, bisa moral baik dan moral buruk, tergantung bagaimana kita melakukannya, seperti itu. Nah,
Dari kelima nilai ini, Bapak harapkan juga kalian bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini ketika kita membaca sebuah teks cerita inspiratif, kita tidak hanya membacanya saja, tapi kita juga bisa memahami ya, kemudian juga memetik hikmah, memetik nilai-nilai atau ungkapan-ungkapan sikap mental di dalamnya untuk bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesemuanya itu akan memberikan manfaat dan perubahan di kehidupan kita. Itu. Nah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan lagi ke bagian struktur teks cerita inspiratif. Baik, selanjutnya Bapak akan melanjutkan menjelaskan struktur teks cerita inspiratif. Ada apa saja di dalam struktur teks cerita inspiratif ini? Bapak akan menjelaskannya satu persatu ya. Adapun struktur teks cerita inspiratif ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berupa struktur orientasi. Struktur orientasi ini berupa permulaan ya, awalan, di mana seorang penulis mulai mengenalkan nama-nama tokohnya, kemudian juga latar penceritaan dan tema yang akan diceritakan. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan tayangkan contohnya berikut ini. Pada teks cerita inspiratif berjudul Botol, terdapat adanya struktur orientasi. Nah, struktur orientasi dalam teks tersebut dimulai dari kalimat, Riana menangis terseduh-seduh ketika pulang dari sekolah. Kalimat tersebut menjelaskan bagaimana tokoh Riana ini terseduh-seduh ya ketika pulang dari sekolah. Nah, ini merupakan pengenalan tokoh bernama Riana. Kemudian diakhiri pada kalimat, Mama bertanya-tanya hal apa yang membuat putrinya merasa marah dan kecewa seperti itu. Bagian kalimat yang kedua ini adalah penjelasan atau pengenalan tokoh Mama. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur komplikasi. Nah, setelah tadi sudah terdapat adanya pengenalan dan sebagainya, di komplikasi ini seorang penulis mulai memunculkan masalah-masalah yang dialami oleh tokoh yang diceritakan. Untuk lebih jelasnya Bapak tampilkan tayangan berikut ini. Bagian struktur komplikasi pada teks berjudul Botol ini dimulai dari kalimat, selang berapa menit Mama memasuki kamar Riana. Tangisan Riana sudah mulai mereda. Dan diakhiri pada dialog dengan kalimat, kamu kenapa sayang? Nah, itu merupakan penjelasan bahwa bagaimana penulis mulai memunculkan konflik yang terjadi pada tokoh si Riana. Kemudian yang ketiga yaitu struktur yang berupa struktur evaluasi. Nah, evaluasi ini penulis sudah mulai memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh tokoh yang diceritakannya ya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak tayangan berikut ini. Struktur evaluasi yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif berjudul Botol dimulai pada kalimat, aku dibilang jelek sama Rangga, rambutku keriting mah kayak papa. Terus aku diledekin sama anak laki-laki satu kelas pas pulang sekolah. Dan kemudian dilanjutkan pada dialog. Nah, kamu tahu nggak bahwa sebenarnya manusia sama seperti botol kosong itu? Tanya Mama ramah sambil memperlihatkan botol kosong yang berada di meja belajar Riana. Riana pun menggeleng. Nah, pada bagian kalimat tersebut, penulis mulai memunculkan atau mulai memperlihatkan pemecahan masalah yang terjadi. Nah, struktur yang keempat ini berupa struktur resolusi. Ini masih ada kaitannya dengan evaluasi tadi. Hanya saja di resolusi ini penulis lebih menjelaskannya secara kompleks ya. Artinya masalah itu bisa dipecahkan secara menyeluruh sehingga tokoh sudah mengetahui jalan keluar dari masalah tersebut. Berikut Bapak tampilkan untuk tayangan lebih jelasnya. Struktur resolusi yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif berjudul Botol dimulai dari kalimat begini. Kalau botol ini diisi dengan air mineral harganya bisa sampai Rp5.000. Lalu botol ini diisi jus harganya bisa sampai Rp10.000. Dan seterusnya sampai diakhiri dengan kalimat terpenting tunjukkan kemampuanmu dan tidak perlu merasa rendah diri. Oke, cantik? Nah, kalimat tersebut penulis mulai memunculkan pemecahan atas masalah yang dialami oleh Riana, yang dimana di situ sang mama membantu atau memotivasi Riana untuk bisa melupakan masalahnya itu dengan mengibaratkan sebuah botol. Dan yang terakhir yaitu struktur berupa koda. Nah, ini struktur yang paling penting di sini ya.
karena di struktur koda ini penulis menuangkan gagasannya yang berupa pesan-pesan yang menginspiratif, yang tentunya diambil dari keseluruhan cerita yang sudah dituliskan. Berikut contohnya. Struktur koda atau struktur yang terakhir di dalam teks cerita inspiratif berjudul Botol dimulai pada kalimat Riana mengangguk dan langsung memeluk mamanya, dan diakhiri pada kalimat namun kini Riana mengerti bahwa setiap manusia tentunya akan selalu sama. Yang berbeda ialah kebaikan yang ada di dalam hatinya. Nah, pada bagian ini kalimat yang menjelaskan bahwa sebuah motivasi atau inspirasi terdapat pada kalimat dan juga kata Riana mengerti bahwa setiap manusia tentunya akan selalu sama. Yang berbeda ialah kebaikan yang ada di dalam hatinya. Nah, inspirasi didapat dari bagaimana seseorang itu tidak dapat dinilai hanya berdasarkan apa yang tampak saja, tapi juga berdasarkan apa yang dia perbuat, terutama apa yang ada di dalam isi hatinya. Nah, itulah struktur teks cerita inspiratif. Terdapat ada 5 ya nak ya. Nah, kelima-limanya ini memiliki fungsi dan juga perannya masing-masing. Nah, sebuah teks cerita inspiratif yang baik pasti kelima struktur teks tersebut akan terdapat di dalamnya. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan pembelajaran mengenai kaidah atau ciri kebahasaan di dalam teks cerita inspiratif. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam sebuah teks cerita inspiratif. Adapun kaidah atau ciri kebahasaan di dalam teks cerita inspiratif ini terbagi menjadi 3 ya. Bapak akan menjelaskan yang pertama dulu. Ciri kebahasaan dalam teks cerita inspiratif ini berupa kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan situasi ya, sehingga nanti pembaca itu seperti dapat melihat secara langsung, mendengar secara langsung apa yang dideskripsikan di dalam cerita tersebut. Berikut ini contohnya. Kalimat deskriptif pada teks cerita inspiratif berjudul Botol terdapat pada kalimat Riana menangis terseduh-seduh ketika pulang dari sekolah. Ia memasuki rumah dengan muka merah tanpa mengucapkan salam dan berjalan tergesa menaiki tangga tanpa memedulikan mama yang bertanya. Nah, kata kunci yang menjelaskan pendeskripsian tersebut terdapat pada kata menangis terseduh-seduh, kemudian juga ia memasuki rumah dengan muka merah, dan yang terakhir menaiki tangga. Nah, kata kunci tersebut menjelaskan pendeskripsian mengenai kondisi dan situasi yang terjadi pada tokoh Riana. Kemudian yang kedua yaitu berupa kalimat ekspresif. Nah, ekspresif ini berbeda dengan deskriptif ya. Ekspresif ini artinya bagaimana seorang penulis menuangkan perasaannya ke dalam tokoh-tokoh yang diceritakannya. Nah, biasanya kalimat ekspresif ini terdapat di dalam dialog setiap yang diceritakan di dalam tokoh-tokoh tersebut. Berikut ini contohnya. Contoh kalimat ekspresif di dalam teks cerita inspiratif berjudul Botol terdapat pada kalimat dialog. Yuk minum ini dulu nah. Awalnya Riana enggan, tetapi akhirnya ia meminum jus mangga kesukaannya. Kamu kenapa sayang? Aku dibilang jelek sama Rangga, rambutku keriting mah, kayak papa. Terus aku diledekin sama anak laki-laki satu kelas pas pulang sekolah. Masih terlihat jelas kekesalan pada mata Riana. Nah, kata kunci yang menjelaskan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat ekspresif ada pada kata dibilang jelek dan juga diledekin, di mana kalimat itu bentuk ekspresi kekesalan dari Riana. Dan yang terakhir yaitu berupa majas ya. Majas seperti yang kita ketahui adalah gaya bahasa. Nah, di dalam teks cerita inspiratif itu terdapat majas-majas ya, antara lain yaitu berupa majas metafora, majas perbandingan, dan juga majas repetisi. Berikut ini contohnya. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif berjudul Botol terdapat adanya majas metafora. Majas metafora adalah majas. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif berjudul Botol terdapat adanya majas metafora. Majas metafora adalah majas perbandingan yang menggambarkan suatu objek dengan objek yang lain yang bersifat sama yang disampaikan dalam bentuk ungkapan. Nah, kalimat yang menjelaskan majas metafora pada teks berjudul Botol terdapat pada kalimat
begitulah manusia di mata Tuhan hanyalah botol kosong. Manusia dengan botol diperbandingkan sama, yaitu sama-sama memiliki sifat yang kosong, hanya bergantung dari isinya. Jika botol berisi dengan air mineral dan juga berisi dengan parfum, tentu nilainya akan berbeda. Begitu juga dengan manusia, maka tergantung dari isi hati manusia itu sendiri. Nah, kita dapat memetik sebuah kiasan di sini atau ungkapan bahwa kita dapat memetik suatu ungkapan atau juga kiasan di sini bahwasanya pada saat kita melihat seseorang itu jangan melihat hanya dari fisiknya saja, tapi lihatlah isi hatinya, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Nah, itulah maksud dari majas metafora yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif berjudul Botol. Kaidah kebahasan teks cerita inspiratif berjudul Botol berupa majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang melakukan perulangan. Kaidah kebahasan teks cerita inspiratif berjudul Botol terdapat adanya majas repetisi. Majas repetisi adalah majas perulangan kata yang sama dengan tujuan agar memperjelas pembaca untuk lebih mudah mengingat kata-kata yang diulang tersebut. Contoh di dalam teks dapat dibuktikan pada bagian kata, kalau botol ini, lalu botol ini diisi, kalau botol ini, justru botol ini, dan yang terakhir fisiknya tetap botol. Di situ ada perulangan kata yang sama, yaitu kata botol, sebagai penjelas kepada pembaca agar mengingat dan juga mengetahui topik yang dibahas di dalam teks cerita inspiratif tersebut. Nah, itulah ketiga dari ciri atau kebahasan teks cerita inspiratif. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik ya, sehingga ketika kalian mengerjakan soal nanti bisa dikerjakan dengan mudah. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.